الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wal habibul karim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Yayasan Al-Muhajirin, pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-Mu'min, wali-wali santri daripada Pondok Pesantren Tahfiz Al-Mu'min, baik yang dari dekat maupun yang dari jauh, yang kebagian tempat maupun yang kagak, karena tuan rumah semuanya wali murid. Dan sama-sama kita hormati Al-Muhtaram Al-Muhtaram Kiai Haji Tussurafil Mahfuz As-Sirun dari Tangerang, yang insya Allah sudah masuk impres. Yang kedua, Kiai Haji Abdurrahman Shahab, yang insya Allah lagi ceramah sekaligus mau berobat. Apa berobat dulu apa ceramah dulu, saya juga nggak tahu ya. Di Cisauk, dia lagi di Cisauk. Betul ini Bu, badannya pegal-pegal, ngurutnya di Cisauk. Dia tawarin di sini banyak tukang urut, mau yang laki yang perempuan banyak, yang gratis yang bayar juga ada. Gak mau dia, enakan di sana sama orang buta. Ya, kita doain nanti Kiai Haji Abdurrahman Shahab bisa datang tepat pada waktunya. Kalau dia nggak datang sebelum setengah 12, kita tutup. Saya punya perjanjian sama semua kiai, kalau dia nggak datang tepat waktu, dia harus bayar saya. Ya, kalau kita jadi ketua DKM seperti kemarin tuh beberapa masjid, dia harus punya komitmen, surat perjanjian. Kalau ya saya di sini atas nama yayasan bikin surat pernyataan, bila dia tidak mau datang dan dia menyalahi aturan, maka dia harus bayar kepada saya, pengurus yayasan. Setuju Pak? Itu aturan main. Jangan orang korupsi kita omelin, kita hujat, kita sendiri ulama ustaz banyak yang korupsi. Makanya nanti kata Rasul, di yaumil kiamah nanti yang paling banyak masuk neraka ulama. Benar nggak Ustaz? Banyakkan kiai yang masuk neraka duluan. Ini yang biasa begini kan jamaah, betul kan? Nah iya, dia mah masuk neraka juga kan gara-gara ulama. Masuk surga gara-gara iya. Salah apa benar saya? Benar. Jadi saya ya, hidup itu harus keras Ibu ya. Alhamdulillah nanti kita doain beliau supaya hadir tepat waktunya ya. Kalaupun dia nggak hadir, Ibu kan udah di beberapa tempat kemarin ya, dan saya lihat juga ceramahnya itu juga betul ya. Biarin yang saudaranya ngadu mah ya, orang takut saya. Ya namanya juga teman kan, ngomong apa aja boleh Bu
Iya. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang ada di depan saya ini, ustazah ya. Alhamdulillah cakap-cakap semua kalau lagi pakai bedah. Ya. Betul Bu, saya datang ke rumah ibu tuh nganterin istri saya, kucel-kucel banget. Iya. Nah kalau saya mah nggak pernah dandan, ya. Sekarang ibu saya duluin daripada ustadznya. Dan sama-sama kita hormati ustadz-ustadz yang ada di Serambi, Ustadz Abdullah, Ustadz Ramajaim, Ustadz Ramli, dan ustadz-ustadz yang lain yang belum hadir. Ya, mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat, panjang umur, bisa pimpin jamaahnya, dijadikan orang yang kaya. Kapan Ustaz? Naik duluan saya Ustaz. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan masalah pada Israfil. Ya, beliau lulusan Timur Tengah. Ya, beliau lulusan Timur Tengah. Kalau saya mah lulusan Jawa Timur. Beda lulusan Timur Tengah sama Jawa Timur. Ya, kalau dia lulusan Timur Tengah, ya kalau saya lulusan dari Jawa. Ya Bu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini yang pertama saya mohon maaf pada guru-guru jamaahnya semua, karena saya juga mau bangun gede-gede bingung lokasinya. Yang pertama yang mau saya bangun dibebasin, mintanya di atas 8 juta buat asrama ya. Di belakang mintanya 10 juta lapangan voli. Akhirnya pindah ke Bogor 10 hektar ya. Santrinya sudah ada di sana 750 tambah 200 tahun ini ya. Kalau di sini santrinya baru sedikit Bu, karena ngapalnya baru sedikit, baru 2 juz ya. Ngapalnya baru 2 juz, baru 2 bulan ya, baru 2 bulan. Jadi mohon maaf kalau tempatnya nggak memadai, sarananya nggak cukup, karena memang kalau setiap hari kalau sholat paling pol 2 sok. Jadi kalau digedein mubajir, betul Bu? Mubajir. Ya kalau perempuan diwajibin sholat jamaah, saya rasa pengurus masjid mau sholat bingung. Getolan perempuan sama laki-laki. Betul apa betul? Makanya imbang Bu. Saya bersyukur kalau Nabi setelah Isra Mi'raj itu yang banyak masuk neraka perempuan, tapi kalau usaha ibu kayak begini, saya yakin nih jamaah dari yayasan ibu-ibu kita bakal masuk surga semua. Betul. Cuma ibadah, jangan maulidan doang ya Bu, maulidan doang, baca rawi orang paham ya Bu. Tadi yang dibaca rawi apa? Rawi apa? Berjanji. Udah bisa? Belum bisa ya. Ini yang sering kali saya katakan, kita ini sering baca rawi tapi nggak paham, dan seringkali kita mendengar ceramah kiai-kiai, ustadz-ustadz, tidak pernah nerangin sejarah Rasul yang sesungguhnya. Mana itu hadiah? Udah ada. Ini udah disediain hadiah Bu ya. Disediain hadiah, salah satunya paspor. Insya Allah kita tiket berangkat tanggal 3 berangkat umroh sama jamaah. Mau ikut Bu? Mau ikut nggak? Kalau mau ikut bayar sama saya
kurang lebih 38 juta, lengkap 40 juta. Ya. Nah, kalau nggak mau dengerin kiai ngomong, ustadz ngomong, saya mah bukan kiai, ya. Ya. Karena ciri khas kiai itu salah satu punya pondok. Ya. Nanti itu di dalamnya tuh ada tuh paspor. Ya, tinggal bikin, biayanya disediain. Ya, Bu. Mudah-mudahan panitianya nggak salah ngisi. Betul, Bu? Bertanya Ustadz Jawa Maryam tuh setiap kemarin yang 12 menang dia mulu. Ya. Menang dia mulu. Disalahin guru takut malu. Kagak disalahin emang salah jawabannya. Ya. Saya nunggu kiai yang kedua biar ustadz kita, kiai kita yang pertama istirahat. Ya. Jadi jatahnya jam 10. Apa ya kiai ya? Ya, masih muda banget. Baik ibu sekalian, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa banyak di antara kita yang tahu, kemarin sudah disebutkan di salah satu masjid kapan Rasulullah lahir, ya kan? Rata-rata hafal semua. Harinya hari, tahunnya, Masehinya, bulan Masehinya Agustus. Tahun berapa? 71. Masalah 71-70 ada 3 versi, ya. Karena di kiai kita nerangin, biasanya kalau yang muda-muda tuh baca buku, baca kitab, matanya masih geli, ya. Kalau saya mengajar jarang pakai kitab. Kenapa? Berat bawa kitab kemana-mana. Betul, Bu. Saya pakai ilmu Abu Nawas aja, belum baca udah nangis duluan. Ya, dulu saya waktu menikah sama istri saya tuh, orang-orang bawa kitab, saya bungkus batu bata pakai koran. Sangkanya calon mertua saya dulu itu bawa kitab habis ngajar, padahal mah batu bata. Disuruh baca kitab saya udah nangis duluan. Ya, kata calon mertua saya, emang kenapa? Ini neranginnya luar biasa isinya, kalau saya terangin saya nggak sanggup, padahal mah kagak bisa baca kitab saya. Ya, gitu. Jadi nggak semua anak pondok pesantren bisa baca kitab, tapi kalau guru kita tuh masih muda, matanya jeli, ya, insya Allah jeli lihat kitabnya, jeli lihat perempuannya. Insya Rasulullah lahir, Bu. Kita tahu bahwa kelahiran Rasul itu ditunggu. Sebelum Rasul lahir dia udah ada duluan, Bu. Ya, seluruh nabi bingung. Orangnya belum nongol, namanya udah nongol. Nggak bakalan jadi di dunia kalau nggak ada Nabi Muhammad. Ya, biarin yang ngomong, ntar kagak dapat hadiah, udah disediain. Ya, saya jatahnya 2, nanti kiai jatahnya 2. Saya nggak tahu apa yang jatah saya ini besok buat berangkat umroh, apa buat beli sayuran, saya nggak tahu, ya itu. Nah, ketika Rasulullah mau lahir itu jauh sebelumnya udah diberitakan, udah santer beritanya. Ada yang demen, ada yang kagak demen, ada yang gedeg banget, ada juga yang sekedar gedeg, ya. Maka ketika Rasulullah menjelang lahir itu seluruh alam gembira, girangnya luar biasa. Yang tadinya redup, yang tadinya nggak terang tuh terang, cahayanya luar biasa.
sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh bidadari turun ke bumi. Malaikat Jibril diperintahkan, hai Jibril, perintahkan seluruh malaikat turun ke bumi, sambut Muhammad akan lahir. Ibu, kalau kemarin bicaranya masalah bid'ah, masalah khilafiyah. Kalau saya nggak mau bicarakan masalah khilafiyah kemarin, ya, saya hadir kemarin. Sebetulnya pengen saya tegur juga, kiai nggak pantas ngomongin khilafiyah. Ya, kalau dia mau bicara itu duduk debrok buka kitab. Ya, hadisnya kemarin itu sahih. Hadisnya sahih. Bukhari dan Muslim berkenaan tentang membaca sholawat. Jadi jangan takut-takuti. Ya, saya di rumah saya buka lagi itu catatan saya, masih saya sekolah dulu di Jamatul Khair di Pembuwiran, saya buka kitab saya, ternyata apa yang saya perkirakan, saya ingat itu betul. Jadi jangan dimasalahkan masalah selawat yang kemarin disampaikan, ya. Kita lebih nurut kepada Rasul, jangan nurut kepada Ustaz. Nah, kalau kita nurut sama Ustaz, Ustaz dari mana dapatnya kalau bukan dari Rasul? Hah? Betul nggak? Kalau saya terus terang aja nggak bisa. Biar dia kiai sekelas apapun, saya tegur. Ya, meskipun saya orang bodoh. Di kampung ini saya dikenal Ustadz yang paling galak, yang paling berani kalau namparin orang. Bunuh aja saya masih berani. Ya, betul. Kalau itu benar. Jadi ketika malaikat diperintahkan semua, maka seluruh nabi dan rasul pun disuruh turun ke bumi. Ini poin-poin mau masuk kelahiran Nabi. Padahal pada saat itu sedang gegernya itu Ka'bah mau dihancurkan, ya, dengan seorang raja yang sangat luar biasa ingin menghancurkan namanya Ka'bah. Padahal sebelum dihancurkan semua arca patung-patung itu udah jatuh semua. Kenapa? Saking takutnya jatuh semua patung-patung sembahan selama ini. Itu hebatnya. Baru Rasul mau datang, cahayanya menghancurkan kebatilan. Ini mah orangnya serius amat, ya. Apa gara-gara hadiah kali? Hah? Ustazah Maryam udah buka di YouTube. Gimana ya? Yang mana ada nih? Gitu ya? Iya, ya. Saya doain biar dia berangkat. Ya. Ya, malaikat diperintahkan baris, Bu. Nggak kayak kita diatur, nggak ada yang mau nih. Kadang-kadang ustadz, kiai diatur nggak mau, pengen ngatur sendiri. Malaikat diatur, Bu. Atur sendiri dia, percis kayak bebek baris, mau. Tapi kita kadang-kadang nggak. Udah di sini baik, akhirnya kan yang lain ketutup jalanan. Ono kan masih renggang, kenapa mau ulang-ulang? Hah? Nanti kalau nggak kebagian kue kan ngomong, lah gua kagak kebagian, itu mah yang salah siapa? Salah sendiri. Malaikat baris, bidadari diperintahkan semuanya turun bidadari, termasuk yang paling cantik ada 4 bidadari. Untuk apa? Untuk melihat, membantu proses kelahiran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya siapa sih ibunya? Ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Gak tahu. Dari Rahmat. Ya. Baik. Jadi saya berkata seperti ini supaya paham, ya. Ketika proses kelahiran itu terang tuh, keluar cahaya. Rumah Nabi gentengnya terbelah, ya. Terus memancar.
Orang pada bingung, apa ini? Seluruh pendeta rahim mengatakan itulah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi akhir zaman telah lahir. Ibu jempol bu atas bu. Ibu kira-kira kalau lagi mau beranak, genteng ibu jempol kayak gitu, takut apa gimana? Wah, takut banget itu. Mana laki kagak ada, perut mules, ngangkang, ya kan? Genteng jempol, nah udah gak karuan itu, ya. Tapi akhirnya hilang rasa sakitnya tuh. 4 orang ini bidadari yang sangat cantik, dari mana keluarnya? Ya, dia keluar dari salah satu 4 tiang yang ada di rumah ibunya Nabi. Tiang salah satu belah, Bu. Kalau kita ke Demak ada salah satu tiang yang belum jadi, dibikin dari tatal. Tapi zaman Nabi sebelum lahir itu tiang belah, Bu, belah 4. Yang pertama berubah jadi wujudnya Ibu Siti Hawa. Ini bidan yang pertama. Bidan yang kedua dari belahan yang pertama itu keluar yang namanya Ibu Asia. Tahu Asia siapa? Asia siapa? Tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk. Istrinya Raja Fir'aun. Ya, seorang istri yang Raja Fir'aun, tapi bininya masuk surga. Lalu yang berikutnya, Bu, yang ketiga Siti Hajar. Dari pelepahan ketiga ini terbentuk Siti Hajar. Yang terakhir, belahan yang terakhir yang keempat, ibunya Nabi Isa alaihi salam, Ibunda Maryam, lagi hadir hari ini. Dicatat tuh, Bu. Dia lagi nyatat. Panitia nih gimana nih? Dia nyatat mulu, dia pasti bakalan dia menang nih, Bang. Ya. Ya. Maka bidan 4 orang ini mendampingi ibu Nabi. Kemudian turun beberapa Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam terus sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan 10 menit yang saya sampaikan ini Ibu bisa paham ya. Ini 12-nya nanti aja kali ya. Ya, nanti aja ya. Biar nanti Kiai aja yang menyampaikan ya. Biar Ibu biar konsentrasi dulu. Saya juga belum yakin isinya itu apa paspor apa teko. Ya, belum tak yakin gitu ya. Ya, jadi ini aja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada intinya saya isi waktu aja supaya kiainya istirahat dulu. Kiai Abdul Rahman Syahab bisa datang, jadi waktunya pas. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan tempat, pelayanannya, makanannya, tindak tanduk kami yang kurang sopan. Karena biar bagaimanapun juga saya sekeluarga, yaitu keluarga Pondok Pesantren Al Mu'min, mohon maaf ya karena lagi belajar, Bu, ya. Kapan nggak belajarnya? Nanti kalau udah diinjak-injak di kuburan. Demikian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.